Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam damai kepada saudara dan saudari dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali di ruangan santapan firman Tuhan. Injil renungan kita diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 20 hingga 21. Saudara dan saudari, bersama kita mendengar dan merenungkannya. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ketika kita sedih, kita sering mengharapkan orang yang dekat dengan kita menghibur kita. Kita memerlukan perhatian orang-orang di sekitar kita. Namun, pada saat perhatian itu tidak kita temukan, otomatis kita kecewa. Dan yang paling menyedihkan lagi, orang yang dekat dengan kita, bahkan yang termasuk keluarga kita, memburuk-burukan kita. Singkatnya, kita sangka teman padahal lawan. Saudara dan saudari, pengalaman seperti ini juga dialami oleh Tuhan Yesus. Injil yang kita dengar sebentar tadi menggambarkan hal itu. Tuhan Yesus cukup memperhatikan pelayanannya bagi banyak orang, bahkan sampai makan pun ia tidak sempat. Tetapi tanggapan negatif atas perbuatan baik Tuhan Yesus kepada banyak orang sehingga ia tidak sempat makan datang dari keluarga Tuhan Yesus sendiri. Mereka menuduh Yesus tidak waras lagi. Pernyataan ini sungguh menyakitkan. Saudara dan saudari, dalam hidup kita hal serupa seperti ini sering kita alami. Tidak semua pelayanan kita mendapat dukungan atau dorongan dari para saudara kita. Bahkan boleh jadi mereka menuduh atau mengatakan kita yang bukan-bukan. Saudara dan saudari, pembacaan Injil pada hari ini mau mengajak kita untuk melihat pengalaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri sudah terlebih dahulu diburuk-burukan orang. Namun Tuhan Yesus tetap bertahan untuk melakukan hal yang baik. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa hal itu adalah kehendak Bapanya. Maka mari tetap setia pada perbuatan baik, meskipun tentangan datang dari orang terdekat dengan kita. Saudara dan saudari, hari ini kita memperingati Santa Agnes, perawan dan martir. Ia dikenal karena perjuangan dalam menjaga kemurnian diri dan keberanian mengorbankan nyawa demi mempertahankan kemurniannya demi kemuliaan Allah. Singkatnya saudara dan saudari, Santa Agnes adalah pribadi yang taat pada perintah Allah.
ia hidup dalam kebenaran. Semoga kita senantiasa bertumbuh dalam iman dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.